Halo sobat-sobat semesta, back with Anda di general reading untuk bulan April 2023 ya. So let's see, langsung aja. Selamat Hari Raya Nyepi untuk umat sedharma. Puasa nggak guys? Aku mau usahain untuk puasa 24 jam lagi. Lagi pada di mana? Aku nggak tahu kapan aku keluarin videonya, but ya ini sebelum nyepi banget. So happy nyepi 2023. Selamat tahun baru Saka. Nah, let's see untuk general reading di bulan April 2023. The World, The Tower, The Chariot, Three of Pentacles. Oke. Gimana kemarin Maretnya? Apakah energi yang aku baca kejadian semua sama teman-teman? Karena Saturn memang masuk ya ternyata ya. Aku nggak ngeh banget astrologi udah lama. nggak aku pelajarin lagi, nggak aku ikutin maksudnya. Dan jadi nggak heran ya waktu itu aku narik energinya cukup gitu, karena ternyata ada Bapak Saturn. Untuk yang belum nonton video pengaruh Saturn di hidupmu 3 tahun ke depan, silahkan cek video yang aku sudah rilis beberapa hari lalu. Oke, untuk bulan April 2023 yang akan terjadi, sebuah siklus akan berakhir. Siklus ini akan berakhir dengan cepat. Ada seperti sebuah kejutan. Mudah-mudahan siklus yang menekan kalian juga ya di bulan Maret ya. Ini siklus ini akan selesai dan akan maju ke siklus baru di mana ada kerjasama, ada juga kesuksesan, keuntungan, ada perjalanan baru dengan mungkin komunitas baru atau kerjasama baru. Ya, sebuah siklus lama berakhir. Aku nangkepnya itu dari The World di sini. Karena ini akan ada pergerakan yang cukup merubah situasi. Kita lihat lagi. Hujannya gak berhenti-berhenti. Aku gak dapat matahari, ya sudahlah ya. Lagi musimnya. The Wheel of Fortune, The Magician. Oh, aku nggak baca kebalik ya. Baru nggak. Terus The Temperance, Page of Swords. Bawahnya ada di Hierophant. Oke. Iya, masuk ke siklus baru yang lebih beruntung untukmu. Karena ada power manifester, atau dengan segala kejadian yang sudah terjadi di belakang, akhirnya kamu sudah mendapatkan bekal yang cukup untuk melakukan perubahan yang dibutuhkan. Dan perubahan ini akan bawa ke keseimbangan, juga sebuah ide-ide baru, komunikasi gayanya baru, sebuah pembelajaran baru ya. Ini juga bisa jadi menguasai sebuah ilmu baru yang belum pernah kamu kuasai, atau memperdalam yang sudah kamu usaha untuk pelajari selama ini. Aku juga lihat di April ini bulan gerbang kan ya, bulan 4 kalau dibedah pakai Romawi 1 satunya 4 kali garis 4, jadi itu juga seperti ada sebuah gerbang baru, dan syukurnya yang terlihat sangat indah di sini. Di sini juga ada mungkin tentang pengetahuan yang diperluas, pengetahuan agama spiritual, atau juga pengetahuan tentang pernikahan. Jadi gimana menjalin rumah tangga yang indah, gimana cara untuk tahu siapa yang kita butuhkan dalam rumah tangga tersebut, dan lain-lain. Ada kebaikan di situ. Gladly. Ini bagus semua sih kartunya. Bagus guys. Now let's see tentang karir ya. Karir teman-teman 2023 April
ini sudah turun. God is your source. Semua yang kamu butuhkan disediakan oleh sumber daya Tuhan. Dan keyakinanmu akan menjadi kunci pembukanya untuk menerima. Dalam Tuhan tidak ada kata-kata kurang atau terbatas, melainkan ada lebih dari cukup anugerah untuk dibagikan. Raise or promotion? Amin. Peningkatan atau promosi. Selamat. Sebuah peningkatan pada aliran anugerah menantimu. Ini adalah hasil dari fokus positif dan kemauan untuk mengambil tindakan berdasarkan panduan semesta. Pertahankan. Oke. Positivity, faith, and optimism. Positivitas, keyakinan, dan optimisme. Kamu membuka sebuah pintu terhadap pengalaman dan kesempatan positif dengan ekspektasi positifmu. Jangan biarkan energi negatif atau kemunduran sesaat mengintervensi jalan yang sedang kamu tapaki. Tetap yakin dan majulah. Keyakinan. Keyakinan berulang-ulang ya. Faith. Abundance mindset. I love this energy. Positif banget guys, April. Abundance mindset. Mindset pola pikir anugerah. Kalau kamu pikir anugerah adalah sesuatu yang datang di masa depan, maka itu akan selalu satu hari di depanmu. Rasakan, pikirkan, dan bicaralah tentang anugerah sebagai sesuatu yang sudah kamu miliki di masa sekarang. Karena itulah yang akan kamu alami. Oke. Mudah-mudahan ini resonate buat semua orang ya. Di channel aku ada peningkatan dari sisi rezeki, ada peningkatan dari sisi penghasilan, jabatan, atau ada sebuah kesempatan baru terbuka secara finansial. Dan di sini juga kunci membukanya adalah percaya bahwa Tuhan adalah sumber dari anugerah kita ya, rezeki kita. Asal kita berusaha, berjalan, di situ akan ada hasil. Ya mau kecil mau besar, yang penting udah ada hasilnya. Nah, untuk beberapa orang yang ingin meningkatkan, ini butuh kekuatan keyakinan yang lebih ekstra, karena akan ada kesempatan untuk meningkatin si penghasilan, kondisi kerja, jabatan, atau kliennya lebih banyak gitu ya, dengan keyakinan, positivitas, dan optimisme. Jadi di sini mindsetnya, pola pikirnya di April akan dididik untuk bertahan di positivitas. Dia akan akan dikeluarkan dari pola pikirmu, sehingga kamu juga sejajar. Positivitas itu akan sejajar dengan energi dari yang kamu tarik, energi rezeki yang kamu tarik ya. Dan kita sendiri tentunya tahu ya, dengan adanya law of attraction, bahwa kita ini menarik rezeki itu baiknya tanpa worry atau tanpa khawatir, tanpa cemas. Jika kita mudah cemas, kita mudah masuk ke sebuah pola pikir kurang, pola pikir kehilangan, pola pikir tidak cukup. Di sana juga orang-orang yang memang udah berbakat manifestor gampang banget ngebujutin guncangan. Ya memang itu butuh healing ya, supaya luka-luka itu kadang tidak mengganggu kita pada waktu kita sedang mencoba melangkah menuju cita-cita. Butuh memang di healing pelan-pelan, dengan menyadari apa sih sejarahnya dulu sampai aku ngerasa untuk sisi keuangan aku kok mentok terus. Apa sih dulu yang terjadi sampai apakah misalnya masih dulu tuh masih kecil ada pola yang terjadi di keluarga, kebutuhan emosionalmu terpenuhi tapi finansialmu tidak. Ya, sehingga sudah ada mindset bawaan percaya bahwa dirimu memang akan kurang. Jadi di sini ada kemungkinan besar healing ya yang dilakukan semesta, agar kamu juga bisa relax dan paham bahwa rezekimu dijaga beliau. Kamu tinggal bertindak dan meyakini aja beliau ngejaga. Aku tahu itu nggak gampang untuk orang-orang yang punya luka-luka tertentu ya, soal kehilangan, kekurangan, pernah menghadapi kejatuhan. But
Mudah-mudahan di April ada kesempatan untuk menghealing hal tersebut. Ya, oke. Now let's see untuk cinta. Aduh, aku gak bawa romance angel aku, ketinggalan di rumah ortu. But, oke, kita pakai yang ini ya. Kita taruh aja. Kehidupan cinta yang couple dulu, pasangan. Ten of Wands, King of Wands, Three of Swords. What's going on here? Oh my god, what's going on di percintaan? Aku ngeliat entah ini ada beban dari sisi ekonomi atau dari komunikasi yang tidak tepat, tapi ini bisa menimbulkan konflik kalau tidak diatasi secepatnya. Jadi di sini kalau ada sesuatu yang sudah ditahan, baiknya ceritakan, ungkapkan dengan baik ya kepada pasangan, sehingga tidak jadi nanti bom waktu yang meledak ketika ada sebuah masalah baru, masalah yang mirip, meledak semuanya. Untuk mempertahankan cinta yang sehat, passionate, dan juga tetap saling sayang ya, chemistry-nya tetap ada. Kita tidak butuh cuman sebuah feelingnya aja, tapi juga usahanya. Dan sepertinya di bulan April akan ada sebuah cara baru untuk bisa nguatin lagi pola komunikasi di antara teman-teman dan juga pasangan. Di sini ada Ace of Swords, ada King of Swords, dan ada Seven of Pentacles. Ya. Berpikir baru dan tegas pada pikiran yang tidak baik, pada pikiran yang terlalu paranoid, pikiran yang terlalu jelek, negatif arahnya, harus tegas di situ. Dan jika sudah mengungkapkan, mungkin pasangan juga butuh waktu untuk merubah ya, untuk mewujudkan apa yang kamu request misalnya. In the end, ada kesabaran juga dilatih di sini. Wait, let me see. Bersabar untuk mengungkapkan sebuah beban yang sudah tersembunyi. Bersabar berdua untuk menghadapi masalah misalnya yang datang di keluarga kalian. Bersabar untuk melihat atau memberikan kesempatan pasangan untuk mewujudkan yang diutarakan, yang teman-teman minta dari dia. Hati-hati ya dengan potensi naiknya ketakutan, kecemasan, dan trauma lama. Karena nanti yang keimbas malah pasangan yang gak tahu apa-apa. Tiba-tiba diomelin sama kita. Oke, coba. Kamu tidak bisa memuaskan semua orang. Iya, ternyata tentang itu. Iya, kalau misalnya kamu terbebani karena teman-teman mencoba untuk mengurus hanya masalah orang, tapi tidak memperhatikan diri, tentunya akan lelah ya. Ten of Wands, terbebani pada akhirnya. Dan ujungnya ngerasa pasangan gak ngerti sama sekali kebutuhan kita. Padahal mungkin kita yang diminta untuk belajar mengungkapkan. Ya mungkin pasangan kalau di usia tertentu kayak King ini mungkin 40 ke atas sudah sulit untuk berubah. Tapi kalau melihat ada pergerakannya, ya itu sudah bagus. Kita butuh bersabar sampai ada perubahan yang lebih kuat lagi. But in the end, di sini bisa akhirnya karena perubahan itu tidak terjadi, teman-teman mau menerima atau ngebicarain lagi sama pasangan.
Ya udah, kalau udah diterima ya udah selesai. Kamu menerima dengan plus minusnya ya. Tapi kalau teman-teman masih ingin agar dia mau sedikit berubah, ngikutin apa yang dibutuhkan sama kita, tentu saja bisa dikomunikasikan lagi dengan cara mungkin yang lebih halus tapi tegas. Ya, agar pasangan mengerti bahwa request kita itu bukan sembarang. Itu kebutuhan kita. Ya. Kamu tidak bisa memuaskan semuanya. Saat kamu berfokus untuk hidup, untuk standar orang lain, kamu tidak akan pernah punya waktu untuk meningkatkan standarmu sendiri. Beberapa orang mengekspektasi kamu untuk bertindak seperti mereka. Karena mereka menemukan keamanan dari keseragaman. Tapi kamu punya musik indah di dalam dirimu. Sebuah percikan yang ditakdirkan untuk dibagikan. Jangan mengkerut untuk mendapatkan persetujuan orang lain atau untuk berbaur. Sebaliknya, buang keinginanmu untuk memuaskan semua orang dan jadilah dirimu sendiri yang luar biasa. Ya. Kalau lagi nggak bisa, bilang nggak bisa ya. Jangan dipaksa. Itu bakal jadi lama-lama kalau ditahan, itu luka bisa jadi diskoneksi kita sama pasangan. Ya, misalnya bahasa cinta kita beda nih. Misalnya, kita punya bahasa cintanya seperti bicara hati ke hati sama pasangan. Dia punya bahasa cintanya lain, fisik atau bisa kemungkinan servis ya, mengabdi. Kita pengen bicara, dia udah capek karena udah mengabdi sama kita seharian. Tangki kita kosong, tangki dia kosong, nggak terkomunikasikan. Akhirnya lama-lama dua-duanya akan merasakan beban ya di hubungan ini, karena si tank cinta kita dua-duanya nggak keisi optimal. Coba bisa pelajarin 5 bahasa cinta. Aku punya videonya, 5 bahasa cinta Ananda Ramarta, cari aja di search YouTube. Dan coba juga komunikasikan apa yang kamu butuhkan ya, agar tidak jadi bom waktu. Ya, karena hubungan kan memang nggak sempurna ya, tapi bukan berat juga seharusnya untuk dijalanin. Berat itu ya 20% lah dalam hubungan. Sisanya lebih baik kita pertahankan di sisi positifnya, sisi ringannya. Yeah. So, that's what I see untuk couple. Now untuk single. Eight of Wands. The Moon. Justice. Five of Wands. King of Cups. The Emperor. Kenapa aku merasakan banyak orang yang takut memulai ya? Takut kehidupan cintanya gak akan dapat keadilan. Takut bahwa cintanya akan membawa konflik dalam hidup dan merampas ketenangan, merampas kestabilan. Untuk kloter yang itu, kamu wajib nonton video saya Union yang apa namanya? Menuju Union ya, pesan healing menuju Union yang sehat dan indah. Videonya sebelum video April ini. Oh, buahnya
menjelaskan padaku, kamu punya ketakutan takut bahagia. Takut akan bahagia itu ada buatmu di kehidupan cinta. Karena biasa berjuang dan sudah dapat pertanda bahwa kehidupan cintamu akan meningkat, apa teman-teman malah jadi cold feet atau gugup, tegang. Apa nih yang akan dibawa semesta nih? Aku merasakan sebuah energi yang cepat, kencang, tapi ini nge-trigger ketakutan aku. Aku takut itu karmik lagi, aku takut itu menyakiti banget, aku takut harus berjuang, berkonflik demi mengembangkan diri aku. Dan in the end juga kalian punya harapan ya, cuman ketakutannya lebih banyak sih. Aku lihat ketakutannya juga cukup besar ya, lebih besar dibandingkan harapannya. Ini 2 major arcana, ini 1 major arcana. So ya, kamu ada rasa belajar untuk terus lagi bahwa semesta menjaga kehidupan cintamu juga ya. Karena aku tahu di channelku, seperti juga emaknya ya, aku nih adalah orang yang paling digembleng di love life, sehingga aku tahu yang namanya ketakutan seperti ini datang pergi memang, sampai kita menemukan si emperor yang tepat ya, atau empress yang tepat untukmu. Dan di situ sangat wajar kalau kadang hubungan itu atau potensi dengan seseorang buat kita agak sedikit takut semua kisah lama berulang lagi. Tapi ingat, kita harus tegas sama pikiran, karena kita kan manifestor nih. Kalau kita keseringan ketarik ke sebuah tendensi negatif, negative thinking, tentu saja kita bisa mewujudkan lagi karmik-karmik baru. Tapi kalau kita mulai punya faith, seperti tadi sudah tersebut terus, faith, keyakinan bahwa Tuhan jaga kita untuk dapetin yang terbaik, tentu itu akan diwujudkan dalam realitas kita. Apakah setelah itu aku tidak akan punya rasa takut lagi, Kak? Enggak sih. Tetap ada fear itu, tapi aku harapkan teman-teman udah bisa lebih jago menanganinya ya, dengan berkomunikasi bersama pasangan. Dan nanti dengan potensial pasangan ya, kamu bilang dulu, saya punya banyak sejarah gak enak nih di asmara, so I need time to trust you. Aku butuh kamu benar-benar ngeliatin sama aku seberapa serius, seberapa kamu melihat aku sebagai potensi masa depan, bla 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 bla. Aku butuh melihat itu, dan gak bisa dipaksa cepat. Kamu bisa bicara begitu. Jadi dia juga oke, dia dalam proses, dan kalau dia gak mau nunggu, dia pasti pergi. Tapi kalau dia mau menanti, pasti dia akan tetap sayangin kamu ya, akan tetap mau sama kamu. Jadi di sini memang ada sebuah keberanian yang akan sedikit terguncang begitu prakteknya datang. Kamu panik sendiri gak sih? Tolong. Jadi kayak heboh sendiri karena mungkin udah dapat pertanda atau udah ada orang yang datang ke dalam hidupmu. Tapi intinya apa? Aku rasa kamu akan menemukan bahagia yang kamu layak dapat. You will find the happiness. Mungkin starting di bulan April untuk fondasinya dulu, dan untuk beberapa orang ya udah, memang orangnya sudah datang, orangnya memang sudah dihadirkan ke dalam hidup teman-teman ya. Makanya fear itu akan naik. Ya, saya pernah sama relationship yang paling healthy menurut saya ya, dan tetap aja saya punya fear. Dia juga nyadarin, dia sabar, bilangnya jangan terlalu ke negatif dong. Kan di sini untuk menyayangi, untuk saling care. Jangan dibawa terus semua kejadian akan sama. Ya, tapi saya memang tidak dalam kondisi yang siap badan saya dulu. Lalu kami berakhir jadi teman saja. Gitu. So, itu ya aku lihat. Coba kita lihat dari pesan semesta untuk love life. Fear itu akan selalu naik, guys. Akan selalu datang karena udah ada memori yang kesimpan ya di badan kita. Tapi bisa sangat lebih mending lah respon kita menghadapinya. Forgiveness heals. I think this is so valid for you. Forgiveness heals. Memaafkan itu menyembuhkanmu. Maafkan dirimu dan orang lain. Lepaskan kisah lama. Susah gak ngejek aku deh. Ya, maafkan dirimu dan orang lain. Lepaskan kisah lama, lepaskan rasa bersalah dan rasa menyalahkan. Semua orang melakukan hal terbaik yang mereka bisa. Ini juga termasuk kamu.
Mulailah sebuah proses healing dengan berserah, menyerahkan semua penghakiman dan rasa sakit. Kesehatanmu dan kebahagiaanmu akan berterima kasih. Yes, seperti menjawab semua kesimpulannya, ini pesan dukungan dari semesta. Maafin dulu, itu bisa jadi proses healingmu ya, untuk teman-teman bisa akhirnya tidak terus-terusan menghakimi bahwa kisah depan sama dengan kisah lalu. Okay, good luck with that. I know that's not easy, but you can do that. Eventually pasti bisa. Fine, now let's see about this. Spiritual journey. We the haters. Deep love mother's milk brought as portal. Haters itu juga sebuah ras starship or ras apa ya, dimana pokoknya sebuah ras cinta terdalam air susu ibu, kelahiran sebagai gerbang. Sepertinya ada inner child healing atau sebuah terobosan terhadap pengembangan dirimu. Trust the timing. Percaya pada waktunya. Percayalah pada gelombang yang datang. Waktu tidak sia-sia ya. Waktu tidak habis. Waktu tidak terbuang. Oke. The void. Berhenti menerima si musim dingin. Warm itu apa sih? Itu ada sebuah void ya, kehampaan. Ya, di sisi spiritualmu mungkin ada pikiran-pikiran bahwa perjalanan ini udah buat kamu ketinggalan dari seharusnya kamu berada. Teman-teman mungkin merasa ada rasa, kok apa yang aku lakukan, perjalanan spiritual aku menjauhkan aku dari impian duniawiku. Apakah aku menyanyiakan waktu? Tidak. Semesta bilang tidak. Karena kalaupun nanti cita-cita duniawinya diberikan, sebelum healing kehampaan ini dihadapi duluan, cita-cita itu atau standar duniawi yang kamu pikir kebahagiaan tidak akan juga bisa memuaskan. Jadi ini strategi semesta adalah nge-healing dulu secara spiritually, secara jiwa, secara tubuh kita, baru nanti kita diberikan hal-hal yang mengisi kebahagiaan duniawi kita juga, jika itu memang targetmu ya. Tapi aku yakin di sini kebanyakan rata-rata adalah modern spirituality people ya. Jadi I think kalau kamu khawatir bahwa waktu terbuang sia-sia, tidak. Karena kalaupun dulu hidupmu normal-normal aja, dengan luka sebesar itu akan terjadi sebuah rasa kurang terus. So, that's why awakening ini adalah berkah. Meskipun jalannya tidak selalu enak ya, tapi berkah untuk menghealing sisi kita yang hampa seperti ini. Ya, awal baru, sebuah kelahiran baru. Kita menjadi orang baru. Oke. Bottomnya ada Lost Lands, sebuah pulau yang hilang, memori jiwa dan bakat jiwa. Kamu sudah pernah melakukan ini sebelumnya. Ya, kemungkinan besar teman-teman memang dipanggil di bumi karena sudah ada pengalaman dari sisi-sisi spiritual awakening, sisi kebangkitan, bakat spiritual, healing, semua itu sudah ada bakatnya dulu. Sehingga mungkin itulah yang membuat kita dipanggil ya sama bumi yang membutuhkan bantuan kita untuk meningkatin vibrasinya. In the end, kamu harus percaya sama bakatmu, sama kemampuanmu, bahwa semua yang terjadi sudah pernah kamu hadapi dan sudah ada bekalnya di jiwa. Jadi tidak blank banget gitu menghadapi situasi ini. Baru itu mungkin baru kejadian ini baru kamu hadapin di bumi,
tapi sebenarnya sudah pernah dihadapin di masa kehidupan lain. Jadi dengan awakening di sini itu juga kan akan ngebangunin kita pada kemampuan kita di past life ya. So belajar percaya, menerima jalan Tuhan, menyerahkan bahwa pasti ini untuk yang terbaik, pasti ini untuk kebaikan kita. Okay, so the last one, any message for you from my tribes, untuk teman-temanku. Co-create, menciptakan bersama. Blessed, berkah, diberkati. Here and now, di sini sekarang, saat ini, present moment. Oops. Truth to be told, kebenaran akan terungkap. Pada akhirnya akan ada sebuah kesadaran demi membuat kita sadar bahwa apa yang terjadi sama kita tuh bukan sebuah musibah ya, kesialan. Mungkin saat ini atau sebelumnya terasa seperti itu, tapi ini semua adalah berkah jiwa, berkah spiritual. Dan kita adalah jiwa yang siap menerima proses awakening di bumi. Gak bilang kita paling beruntung, gak sih, itu arogan sekali bilang seperti itu. Kita ada pada tingkat perkembangannya masing-masing ya. Gak, kita yang duluan aja mengalami ini. Dan di sini ada kesadaran bahwa semua itu terjadi buat kita. Untuk masa kita sekarang, sestabil ini, seikhlas ini, sesembuh ini, sekuat ini ya, karena itu juga sebuah awakening, spiritual awakening. Perjalanan hidup ini kita kumpul di sini demi mengupas satu-satu kan ya, kebenaran yang terjadi di jiwa kita, kebenaran yang terjadi di semesta, demi mengupas itu. Dan kita hidup fully aware atau betul-betul melek, tidak tertidur dalam matriks dunia, matriks bumi yang kadang buat kita jauh dari jiwa kita, dari kebenaran akan semesta, akan Tuhan, akan angels gitu ya. Banyak orang tidak percaya. But terberkatilah mereka yang melihat, terberkatilah mereka yang percaya sebelum melihat. And that's us, kita. Okay, I think that's all untuk reading Aprilnya. Ini akan melibatkan kembalinya keyakinan 100% pada semesta, healing di bagian itu juga ya, yang ngambek pada semesta, yang punya suuzon sama semesta, itu bakal ada. Mudah-mudahan kalian semua dapat healingnya di April, dan itu juga akan buat teman-teman merasa terberkati berada dalam perjalanan ini. Mungkin secara duniawi, secara bumi tidak terlihat beruntung ya, tapi in the end kamu akan beruntung, kelihatan juga kok. That's what happened to me. Aku ngerasa dulu waktu suamiku nggak ada, teman-teman baru pada nikah, baru lahiran, suaminya diangkat, dianya bagus jabatannya, bisnisnya jalan, and 12 tahun kemudian gue masih begini dengan kehidupan free gue. Mereka satu-satu mulai menghadapi ujian rumah tangga, bukan karena dicari-cari ya, tapi seperti memang sudah siklusnya. Aku cuma duluan aja siklus rumah tangga, dia yang akhirnya menjalani ya, menghadapi sakit pada pasangannya, ada yang berpisah, ada yang punya masalah dengan anaknya dan lain sebagainya. Aku rasa itu semua siklus, semua orang pasti mengalami siklus, namanya dunia ya, gak akan bebas dari masalah. Kalau bebas dari masalah di surga weh di nirwana weh, gak perlu turun kan. Jadi apa yang terjadi sama kita biasanya duluan sih. Karena we are older, we are stronger, we are more prepared. Kita udah lebih siap.
dengan pelatihan-pelatihan di past life kita ya. We've been through that. That's why di sini kita jadi contoh dan jadi pegangan untuk teman-teman yang akhirnya mengalami juga siklus bumi ini. I think that's all. Semoga keyakinannya pulih dan mulai bisa melihat bahwa hidup teman-teman terberkati. Kalau mau bantu teman-teman yang lain, silahkan chat di bawah tuh di komentar. Apa aja sih berkah yang kamu dapat selama mengalami spiritual awakening? Selama bertahun-tahun ini, apa sih berkahnya? Kalau ada, I really appreciate if you chat that. Kamu komen, type that di komen ya. So now, kita masuk ke sesi zodiak ya. Thank you so much for watching guys. Jangan lupa like, comment, subscribe. Mungkin untuk afirmasinya, kasih love-nya warna ungu. Kata-katanya blessed, diberkati. Oke, thank you so much for watching. Kita ketemu lagi di video lainnya. Sending you so much love and light. Bye. Halo, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Kita lihat energi Aprilmu. Ace of Cups, Two of Wands, Five of Pentacles, Six of Pentacles. Aku melihat awal perasaan baru atau hati yang siap untuk memulai sesuatu, sebuah target, sebuah rencana siap dijalankan di karir. Tadinya mungkin kehilangan dan rencana ini akan bantu untuk ngebangun lagi, untuk memperbaiki apa yang hilang. Ya, good luck, karena aku rasa bakal sukses. Terus yang lain aku rasakan ya ada pembaharuan di perasaan, atau ada sebuah kesembuhan, sebuah awal baru yang muncul dari apa yang sudah dicita-citakan, dari apa yang sudah ditargetkan. Tadinya memang mungkin pernah kehilangan dicinta, tapi tentunya impian yang teman-teman minta adalah impian yang indah. Meskipun untuk beberapa orang rasanya kok jauh banget ya dapetin impian tersebut. Well, aku rasa sudah waktunya teman-teman melihat hasil dari doa atau law of attraction. Now let's see dari sini. Main point, temen what the ada serendipity, ada imagine, hai ya. Jadi untuk file ini untuk fire sign yang tak rasain itu ya karena mungkin udah berdoa, udah mengimajinasikan, membayangkan yang baik-baik, membayangkan positivitas. Akhirnya ada pergerakan di dunia nyata, ada hal yang terwujud, terjadi, sebuah pertemuan, sebuah kesempatan, sebuah koneksi, sebuah awal baru yang datang dari harapan tadinya, bukan dari apa yang sudah ada, tapi tadinya harapan. Saat dijalanin di April ini, karena keyakinan mungkin sudah pulih ya dari hati, dan si langkah-langkah yang kamu sudah disiapkan semesta agar kamu bisa siap untuk momen ini sudah dijalani, sudah dilakukan, sehingga terjadilah mulai ada dari sebuah hayalan, aku rasa masuk ke dunia nyata. Tapi di sini juga hati-hati karena ada Saturn in Pisces saat ini ya. Hayalannya jangan terlalu muluk-muluk dulu. Hayalannya itu butuh yang juga terkoneksi dengan realita manusia. Oke? Jangan terlalu muluk-muluk. Dan langkah yang harus dilakukan juga tentunya langkah manusia yang bisa engkau lakukan. Kalau sudah semua dilakukan, lepasin.
Ya, jadi ada sebuah kesempatan mewujudkan apa yang hanya diangan-angan ke dunia nyata, selama angan-angannya itu bukan angan-angan yang terlalu imajinatif kayak Harry Potter gitu. Jangan, itu sulit untuk termanifest ya. Nah, kalau udah begitu, maka ya sebuah persiapan untuk memulai hal baru ini akan ada. Cuman memang di sini ada ujiannya nanti, rasa trigger atau terpicu sebuah rasa kehilangan lagi ya, kehilangan momen tersebut. Oh jangan, nikmati pertemuan itu, kerjasama itu, kebaikan semesta itu sepenuhnya, so that you can enjoy this April. Okay, so thank you so much untuk fire sign. Now let's get into water sign. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Thanks. Udah, Cancer, Scorpio, Pisces, April 2023. The Chariot, Wheel of Fortune, is the World. Very nice guys. Ada yang berapa? Enggak ya, the Fool. 4 ya tadi. Positif sekali. Di sini jelas semua usahamu akan berbuah ke datangnya 2 siklus baru, bisa dari finansial atau dari hal lain. Ada 2 yang mungkin akan terbuka, sebuah chapter baru, babak baru dalam hidup. Kamu mulai akan bergerak ke sana. Dan di sini jangan pernah punya pikiran negatif bahwa chapter ini akan bawa keburukan. Sebaliknya, kamu bisa mewujudkan bahwa ini adalah kesempatan baik yang sudah dinantikan oleh jiwamu untuk maju ke siklus yang lebih indah, lebih diharapkan, lebih sehat. Ya, ada sisi magician yang akan terbuka untuk para water, di mana langkahnya sudah sesuai dengan harapannya, dengan loanya, dengan doanya. Dan di situ, maka dengan itu akan ada sebuah berkah, sebuah dukungan dari semesta untuk melangkah. Melangkahlah sebisa mungkin sampai ada titik kamu juga saat melangkah itu percaya bahwa ini dipandu. Dengarkan panduan itu dari kata hatimu. Panduan itu seperti gimana sih kak? Panduan itu rata-rata kayak hal yang sebenarnya nggak kita pikirin, nggak kepikiran sama kita. Ada ide cemerlang, itu juga panduan. Beberapa orang akan menganggap itu sebagai idenya sendiri, beberapa orang akan ngeh bahwa itu adalah panduan dari semesta. Ya, jadi percaya aja, karena semesta juga bicara pada kata hati kita. Jadi bisa aja itu idenya tiba-tiba dari kita. Oke. Nah, ada sesuatu yang maju, bergerak, dan dalam bergerak tersebut harus percaya bahwa itu untuk kebaikanmu, bahwa itu untuk membawa keindahan ya pada hidupmu. Jangan ditarik lagi ke suzon. Oke. Message in a bottle. Ya, ada pesan dari semesta atau mau mengirim pesan. Ada fork in the road. Petunjuk semua ini. Ya, ada petunjuk yang akan engkau dapatkan di sepanjang jalan. Memperhatikan dari luar atau mengamati, mengatur strategi, membawa sebuah misalnya strategi baru yang belum pernah dicoba, siapa tahu itu yang berhasil. Di sini semesta jelas akan mengirimkan banyak pertanda. Cara untuk bisa lebih pure lagi untuk menerima hal itu adalah dengan berdoa, dengan meditasi ya. Dengarkan, setelah meditasi kalau ada ide ya udah, itu adalah hasil dari semesta. Kita mohon sama beliau
Tuhan, untuk hal ini aku butuh bimbinganmu, apa yang harus aku lakukan, jalan apa yang harus aku tempuh, gimana caranya. Dan jika otak manusia kita udah mentok, coba bawa ke doa, kasih waktu beberapa lama, nanti bisa datang dari dunia luar, si petunjuknya bisa datang dari kita sendiri. Ya, tapi kan karena kita sudah niatkan untuk minta bantuan Tuhan kan, akhirnya diberikan. Nah, itu juga the full di sini. Ada beberapa hal yang kalau masih blank, coba minta sama kita. Dan percayalah kita akan jaga. Kalau kita udah kasih sign, kita pasti jaga itu. Dan kalau signnya semakin kuat, maka kamu semakin harus percaya sama diri kamu. Artinya kita lihat kamu sudah siap gitu. Artinya kita lihat kamu sudah layak untuk masuk ke siklus indah ini, dari finansial atau hal lain. So, I think that's beautiful for you guys. I'm so happy karena verdict aku just risingnya. Kita bareng di sini. So, thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. I'm getting into air sign. See you. Libra, Aquarius, Pisces, Libra, Aquarius, Gemini. Blank gue. We'll see. April 2023. The Emperor, Ten of Swords, the Empress. Okay. Death. Could you inform me what is Ten of Swords and Death? And about that, okay, wow, major. Cuman satu yang bukan major. I think ada Sun Moon Rising. Menurut Nota, aku rasa ada kejadian yang cukup penting ya di bulan April untuk kalian. Di sini terutama untuk elemen Mercury. Kalau kamu punya Mercury di air signs. Di sini tuh ada sebuah ketegasan ya, yang sudah engkau lakukan di dalam hatimu. Ini adalah diriku atau ini adalah keinginanku. Cuman di sini harus ada siklus yang berakhir. Harus ada sesuatu yang berakhir, dan yang berakhir ini berkaitan dengan penghalang kebahagiaan ya. Menghalangi kebahagiaanmu. Nah, di sini kalau mau percaya ada sebuah berkah, awal baru, kreativitas baru, awal baru, atau kehamilan di bulan April. Satu hal yang harus dihindari adalah merubah sifat yang penuh dengan ketidakpercayaan ya. Merubah sifat yang tidak tahan godaan pikiran buruk, atau godaan konflik, godaan dari substansi dan lain-lainnya. Hati-hati dengan itu, karena ini mau ngelancarin ke sisi hidup yang lebih indah untukmu, lebih bahagia untukmu. Jadi coba kuatlah untuk megang keteguhan di emperormu. Dan ini ada Empress ya, baru nggak gue. Dan ini tanpa kartu tambahan ya, bisa berkaitan sama pasangan atau calon pasangan, bisa berkaitan bakal ada pertemuan dengan jodoh, atau bisa berkaitan dengan kamu sudah mulai tahu seperti apa kriteria pasangan idamanmu secara lahir batinnya. Oke, we'll see. Flexible dan deep knowing. Salah satu cobaan yang bisa datang dari godaannya si The Devil ini adalah meragukan diri sendiri ya. Meragukan diri sendiri. Dan memang sih gimana ya, menempatkan pada kata-kata ini ya, intinya gitu. Hati-hati sama keraguan yang bisa datang dari dalam diri sendiri.
digoda, terutama jika kamu punya Moon sama Mercury di air signs. Keraguan itu datang dari dalam diri sendiri sih. Keraguan itu datang padahal di dalamnya udah tahu. Secara body, mind, and soul, teman-teman udah tahu apa yang dibutuhkan, apa yang diharapkan, apa yang menjadi pertanda, apa yang menjadi tujuan. Udah tahu. Keraguan itu bisa jadi godaannya, dan itu harus diakhiri. Karena ada tadi 10 of Swords dan Death, itu harus diakhiri. Nah, semua kekuatanmu akan muncul saat kamu mengakhiri banyak keraguan-raguan. And I know kalian adalah zodiak yang sangat pemikir. Jangan overthinkingnya jatuhnya ke negatif terus ya. Ya, coba sekali-sekali overthinking ke hal positif. Ke overwhelming happiness gitu. Seperti ini. So, itu heads up buat kamu para air signs. Good luck. Karena sepertinya akan dibawa hal-hal luar biasa. Akan ada something important yang terjadi di bulan Aprilmu. Good luck with that. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Kita ketemu lagi di video lainnya. Sending you so much love, pray and light. Bye. Halo, geng aku, Capri, Taurus, Virgo. What will happen April 2023? Ada Two of Wands, ada Eight of Cups, ada King of Swords, ada Knight of Cups, masih nih. Oke, bottomnya Page of Cups. Oke. Kelihatan seperti harapan jauh beda sama kenyataan ya. Tujuan tidak sesuai dengan perasaan. Tapi kemudian pikiran, ketegasan dari assertivenessmu akan menang untuk membuang pikiran-pikiran atau emosi-emosi yang udah nggak lagi dukung dirimu untuk menikmati dunia sepenuhnya, untuk menikmati kebahagiaan sepenuhnya. Di sini juga seperti semesta mau menawarkan cintanya ya, tapi kemungkinan besar karena kamu melihatnya ke pandangan lain, sebab mungkin banyak pengalaman gak enak, jadinya sulit untuk menerima berkah ini sepenuhnya. But in the end, ya, kamu bakal mulai bisa melihat penerimaan ini ya, dengan membuang perasaan yang sudah tidak lagi dukung dan bawa kebahagiaan baru buatmu, kebahagiaan sepenuhnya untukmu. Ini juga bisa jadi pertanda yang unik sih, ada yang mau menyatakan cinta. Oh iya gue buka aja nih. Kemungkinan besar ada ada kemenangan. Deg-degan. Ya ampun, Allah, jangan biarkan aku mensabotase. Izinkan aku untuk menerima kebahagiaan. Oke, ya. There's going to be a happiness. Ada kebahagiaan untuk hati. Ada kebahagiaan di karir, ada kebahagiaan perasaan, ada pertemuan, ada persatuan, ada juga koneksi ulang ya, mengkoneksikan ulang hubunganmu dengan pasangan dengan cara gaya komunikasi baru, ada menikmati dunia, berada di bawah matahari dengan bahagia gitu ya, konsisten melakukan healing itu. Dan ya, dengan semua energi yang datang memang kamu harus buang rasa prasangka buruk terhadap kejadian, terhadap situasi, terhadap orang lain, harus dibuang. Dan percayalah bahwa
Yang baik akan didatangkan lebih dekat pada hidupmu, yang tidak akan dijauhkan. Tuhan juga jaga keselamatanmu, kebahagiaanmu, tujuanmu juga dijaga ya, kebutuhanmu juga. So I think this is going to be a very beautiful month untuk para earth signs dari sisi pemenuhan di perasaan ya, pemenuhan batin, dan juga kemenangan menghadapi sebuah ketakutan, sebuah pikiran buruk, perasaan yang udah berat, kamu buang, berhasil dibuang. Now let's see dari sini. Come to the edge, sudah tiba di ujung. Message in the battle, ya, ada pertanda lain atau ada komunikasi, ada juga informasi dari kantor yang mau datang. Bottom, round and round. Ya, karena udah ada sesuatu yang tidak lagi bisa dipegang, tidak lagi bisa dipercaya, tidak lagi bisa bukan dipercaya, tapi udah nggak ngebantu kamu sama sekali. Ya mungkin ini perasaan berat ini ya, perasaan tentang kejadian dulu, atau perasaan tentang apa yang udah nggak berhasil. Kamu terus berpatok pada ketidakberhasilan itu, dan di sini akan didorong ke tepi jurang sama semesta bahwa no, udah nggak boleh berpikir begitu, kita buang semuanya. Kamu didorong ke situ dan kamu buang akhirnya hal-hal yang udah buat berat selama ini, lalu menerima pesan-pesan beliau yang memang tentang healing, bahagia, kesuksesan, cinta yang hadir, menikmati kebersamaan dengan pasangan, ketegasan bahwa kamu bisa mutus semua pikiran negatif itu dan mulai sejajar dengan apa yang diharapkan semesta, yaitu positivitas kan, positivitas. Jadi gimana caranya nih supaya bisa dapetin keinginan? Ya kamu harus sejajar sama keinginan itu. Keinginan kamu happy, ya kalau kamu nggak happy kira-kira dapat nggak? As simple as that ya. Kalau kamu nggak happy, tentunya keinginan itu jadi terasa lebih jauh. Ya, tapi manusia tidak akan ditakdirkan happy terus. Jadi ini kemampuan kita bouncing back atau mental lagi ke posisi hidup positif. Oke, itu akan lebih menguntungkan karena aku yakin banyak orang impiannya lebih banyak positif ya, kecuali si Dong En di The Glory. Dia cita-citanya cukup brutal, tapi ya itu mungkin satu di 1 miliar orang gitu. So I think that's all that I can see. Beautiful month untuk kamu para earth sign. Teman-teman enjoy ya. Thank you so much guys for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kita ketemu lagi di video lainnya. Alright, sending you so much love and light. Selamat hari raya Nyepi teman-teman. See you.